Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rahmah dengan NIM 2101402013 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan. Di sini saya akan menampilkan hasil modul mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dari pertemuan 1 sampai 8 semester 2. Berikut ini dia. Memasuki pertemuan 1 yaitu Sistem Operasi Jaringan. Keberadaan sistem operasi memegang peranan penting dalam perkembangan teknologi informasi karena hampir semua aplikasi saat ini berjalan dan memerlukan sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada di komputer. Sistem operasi ada 32 bit dan 64 bit. Perbedaannya, 32 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 4 GB, sedangkan 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM. Manajemen memori dari sistem 64 bit lebih baik. Memasuki pertemuan 2 yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras server. Analisa kebutuhan komputer server memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan user akan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Komputer server merupakan perangkat yang di dalamnya terinstal sistem operasi jaringan yang sengaja dibangun untuk melayani berbagai komunikasi data dari user atau klien. Sedangkan perangkat keras dan perangkat lunak ada dalam sistem komputer yang biasa dikenal dengan kompatibilitas, dapat diketahui melalui tipe jaringan yang digunakan. Pada analisa kebutuhan perangkat keras merupakan rangkaian kegiatan dari analisa kebutuhan perangkat lunak. Tahapan dalam menentukan kebutuhan perangkat keras yakni mulai identifikasi kebutuhan perangkat keras dari setiap aplikasi yang akan digunakan. Dilanjutkan dengan membuat dokumentasi dan melakukan review atau pengujian. Saat identifikasi kebutuhan perangkat keras, setiap aplikasi dianalisa seberapa besar kebutuhan minimal untuk dapat diinstal pada komputer server. Memasuki pertemuan 3 yaitu instalasi sistem operasi jaringan, mode teks, dan mode GUI. Yang pertama, instalasi sistem operasi mode teks. Instalasi sistem operasi mode teks merupakan mode instalasi yang lebih banyak menggunakan keyboard dalam pengoperasiannya, seperti halnya pada Debian dan Ubuntu server. Yang kedua, instalasi sistem operasi mode GUI. Dikenal dengan nama interaksi manusia dan komputer atau desain interaksi. GUI merupakan jenis antarmuka yang memungkinkan user berinteraksi dengan suatu perangkat elektronik melalui gambar-gambar dan berbagai indikator visual lainnya. Pada Linux, sistem Windows diturunkan menjadi beragam sistem GUI yang dikenal dengan istilah desktop environment. Memasuki pertemuan 4, yaitu mode GUI, admin GUI sistem operasi, dan sistem file. Yang pertama, mode GUI. Ilmu yang mempelajari model interaksi berbasis GUI dikenal dengan nama interaksi manusia dan komputer atau desain interaksi. Pada sistem operasi Unix atau Linux, banyak terdapat desktop environment yang dapat digunakan dan hampir semuanya bersifat open source. Yang kedua, admin GUI sistem operasi. Komputer klien merupakan komputer yang berperan sebagai pengakses berbagai layanan yang ada dalam jaringan. Secara umum, klien adalah pengguna layanan, sedangkan server adalah penyedia layanan. Layanan di sini bisa berupa layanan akses internet, akses file, atau lainnya. Yang ketiga, sistem file. Sistem file sebagai hierarki file pada komputer. Hierarki ini mengatur struktur file-file dan direktori-direktori pada media penyimpanan. Memasuki pertemuan 5 yaitu administrasi mode teks, konfigurasi jaringan melalui mode teks, dan administrasi sistem jarak jauh. Yang pertama, administrasi mode teks. Pada Linux terdapat lebih dari beberapa jenis mode teks, yakni mode teks dari aplikasi terminal ataupun dari aplikasi unit. Yang kedua, konfigurasi jaringan melalui mode teks. Konfigurasi yang dilakukan pada sistem Linux dapat terhubung ke jaringan, diantaranya konfigurasi alamat IP dan konfigurasi alamat DNS termasuk proxy. Dan yang ketiga, administrasi sistem jarak jauh.
merupakan salah satu protokol akses jarak jauh yang banyak digunakan Linux. Protokol ini digunakan karena memiliki fitur enkripsi data. Selain dapat digunakan untuk melakukan administrasi jarak jauh, protokol ini juga dapat digunakan untuk berkirim file antar komputer. Memasuki pertemuan 6, yaitu analisis proses, analisis layanan, dan analisis event. Yang pertama, analisis proses merupakan konsep dalam sistem operasi. Terdapat beberapa istilah yang terkait dengan proses, yakni multiprogramming, multiprocessing, dan distribute processing. Dari analisa ini, seorang user akan mendapat gambaran kemampuan sistem dilihat dari jumlah proses yang ditangani sistem. Yang kedua, analisis layanan. Pada sistem operasi Linux dikenal dengan daemon. Kebanyakan daemon dijalankan oleh sistem pada saat awal sistem aktif. Layanan merupakan aplikasi yang berbeda dengan user. Keberadaannya mampu mendukung sistem agar dapat menjalankan banyak proses dalam satu waktu. Dan yang ketiga, analisis event, yaitu suatu kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh aplikasi atau kernel. Sistem event ialah sistem yang mengelola berbagai event yang terjadi selama sistem operasi berjalan. Pada sistem Linux, event yang diterima oleh sistem event akan disimpan dalam file log. Semua kegiatan yang dilakukan oleh sistem dan user akan dikelola oleh sistem event. Memasuki pertemuan 7, yaitu penjadwalan proses, penjadwalan tugas, dan penjadwalan tugas tertentu. Yang pertama, penjadwalan proses. Biasa digunakan untuk menyatakan kegiatan penjadwalan yang dilakukan sistem operasi terhadap proses yang berjalan. Yang kedua, penjadwalan tugas. Ialah penjadwalan yang dilakukan oleh user untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas tertentu. Yang ketiga, penjadwalan tugas tertentu. Penjadwalan ini hanya dijalankan sekali saja. Program di Linux dapat digunakan untuk penjadwalan ini. Setiap tugas yang dijadwalkan akan memiliki ID. ID digunakan oleh salah satunya perintah pembatalan jadwal. Terakhir, pertemuan 8, yaitu pengenalan scripting. Scripting merupakan kata lain untuk menyebutkan pemrograman yang menggunakan interpreter sebagai eksekutornya. Pada sistem Linux dikerjakan menggunakan shell. Shell ialah program khusus yang digunakan untuk berinteraksi dengan kernel dari sistem operasi. Melalui shell, berbagai operasi dapat dilakukan di antaranya operasi proses dan eksekusi program. Scripting dapat digunakan untuk mengolah hasil dari suatu perintah sehingga dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.